Akhirnya, kami memutuskan untuk membeli motor bekas yang akan dipakai keliling Maluku Utara. Motor ini kami beri nama Boku. Dia sudah di-upgrade juga dengan pinjaman box belakang agar makin mantap ketika menjelajah. Hari pertama kami motoran di Pulau Ternate itu sangat mengesankan. Kami mengunjungi berbagai destinasi menarik dan tentunya kami juga membahas rute perjalanan kami untuk di Halmahera nantinya. Dan banyak hal yang mau kami ceritakan di hari ini. Dan inilah kisah petualangan Jajago di Pulau Ternate, Maluku Utara. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami dengan berat hati terpaksa meninggalkan si Rangga ya, karena ongkos penyeberangan mobil PP ke Ternate bisa makan biaya hingga 35 juta rupiah. Akhirnya, kami tuh memutuskan untuk backpacker dan terbang langsung ke Pulau Ternate. Setibanya di pulau indah ini, kami pun bersiap ya untuk mencari motor bekas sebagai partner kami selama di Maluku Utara. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Di sini kita udah disambut sama Badawai. Halo Om. Ya, Riana. Halo Riana. Salam kenal Om Edo. Ketemu juga. Halo. Siap. Bersama dengan kakak Edo dan kakak Apen, kami pun pergi untuk membeli motor NMAX bekas. Untuk kita yang tipe penjelajahan di Maluku Utara nih, durasi kan bakal beberapa bulan. Jadi pas kami hitung, membeli motor bekas itu bakal lebih efisien dibanding sewa motor dengan biaya sekitar 150.000 per hari. Dan kami juga dapat info ya, kalau rata-rata penyedia rental motor Ternate itu melarang untuk dipakai di atas pulau. Jadi ya kalau dihitung ya, sewa motor NMAX 3 bulan ya, itu butuh biaya ya sekitar 12 hingga 15 juta. Sedangkan kalau kita beli motor bekas, mungkin penurunannya hanya sekitar 3 hingga 5 juta. Walaupun dengan resiko ya, kita tuh harus spare waktu lebih kalau kita mau jual kembali. Motorku udah dapat. Sekarang kita mau cari helm dulu yang imut-imut. Oke, aku dapat helm baru. Harganya 125 dan aku gak mau lepas, langsung pakai. Biar masih baru, boy. Jadi kita lagi di rumah Bang Edo dan aku bahagia karena aku dapat apa namanya Jen? Apa Bang Edo namanya? Bracket box untuk sandaran belakang. Jadi itu lumayan lah ya untuk tas backpack gue yang 12 kilo. Aku bisa taruh tas. Anyway, Ganteng kali. gimana cara bukanya Bang? Tapi box ini tenang ya, kita hanya pinjam. Nanti habis kelar kita akan balikkan. Karena kenapa? Kalau aku jual balik motor ini, box ini tuh tak bakal dihitung. Ya, itulah biasa namanya anak modifikasi. Siap. Oh. Nah, masuk. Coba Bobi. Aku tak perlu bawa tas lagi, Jan. Dipinjamin helm sama Bang Apen. Ini helmnya si John nih. Ini helm nih mahal nih. Kau beli motor. Oh ya, DV punya. Iya. Kau beli motor dapat helm. Terima kasih Pak Apen. Jadi, ini NMAX yang kita pakai di Maluku Utara namanya Boku. Perkenalkan Boku. Apa artinya? Saya tidak tahu, si John yang kasih nama. Nggak, nama keren pakai Boku tuh kayak Maluku banget gitu. Apaan sih?
Masa nggak ada artinya? Ada, nanti aku cari artinya. Dia ganteng loh namanya. Tapi dia ganteng sejak ada box E ya. Nanti habis Touring ini kita mau jadi ngapain? nyaman, tapi tetap balikin. Tapi kan selama touring kan nyaman. Udah ada sandaran. Kita bilang makasih dulu kepada abang-abang di belakang. Yeay, support system. Terima kasih banyak. Bala jalannya kecil kali. Ya Pelan-pelan, boy, mari. inilah kenapa banyak orang bilang jangan bawa mobil, tidak worth it, mending motor. Karena ternyata di Ternate ini masih banyak jalan-jalan kayak gini nih, gang-gang gitu loh. Nah, dan ini masih ramai pemukiman boy. Ululu. Untung kita pakai motor sayangnya. Iya. Ululu. Pelan-pelan, Motor dan helm sudah ada. Sekarang kita mau lihat dulu ya sejenak sebelum lanjut ke perjalanan berikutnya. Dan sekarang aku mau tunjukin kepada kalian penginapan kita selama di Ternate ya. Kita ketemu namanya Rizwan Homestay. Kita dapat dengan harga 2.000 per malam. Ini adalah kamar dengan 2 buah bed. Cukup luas, sudah ada AC. Dan dia juga ada ruang tamunya nih. Ruang tamunya tuh luas banget. Ada ruang makan juga ya. Jadi bisa isi ulang dispenser juga. Dan yang aku suka, dia tuh ada free breakfast ya. Langsung buat 2 orang. Kemudian tempat makannya nih estetik juga ya, kayak ala-ala cafe. Dan yang paling top ya, dengan harga segini kita sudah dapat balkon dengan view-nya itu langsung ke Gunung Gamalama. Gokil gak tuh? Cuman untuk WC-nya, dia tuh WC di luar ya. Jadi tuh dia sini ada total 3 buah kamar dan 1 WC nih. Jadi semua kita berbagi 1 WC di luar yang sama. Dan di sini juga ada dapurnya loh. Kita bisa sambil cuci-cuci. Itu di depan kita Gunung Gamalama nih. Cakep banget ya, estetik ya. So far ya, ini adalah penginapan yang kita pilih selama Ternate. Nanti kita pas pilih lagi deh penginapan-penginapan lain bisa kalian pilih ya. Sekarang habis kita rehat, kita mau lanjut lagi buat lihat Ternate itu ada apa aja sih. Let's go. Selesai rehat, kami tuh langsung diajak sama Bang Edo dan Bang Apen untuk ke salah satu tempat wajib di Ternate. Jalanannya mulai cukup ramai ya, suara klakson saling bersahutan, berpadu dan kesibukan warga yang lalu lalang. Bener-bener terasa ya denyut nadi dan kehidupan di kota Ternate ini. Ini dia Museum Memorial Kedaton Sultan Ternate yang dulunya adalah kediaman istana kerajaan dan sekarang udah menjadi museum sejarah yang memukau. Tempat ini tuh dibangun di 24 November di 1813 ya, atas perintah dari Sultan Muhammad Ali, dan bangunan ini tuh punya bentuk segi 8 yang artistik. Kompleks istana ini berada di tanah seluas sekitar 1,5 hektar. Sementara bangunan utama sendiri ya, itu punya luas sekitar 1.500 meter persegi. Tempat itu punya banyak cerita ya tentang kekuasaan, budaya, dan kejayaan Ternate sebagai pusat perdagangan rempah di dunia di masa lalu. Jadi ini adalah sumber mata air ya, 7 bidadari ya kata si Bang Apen. Salah satunya tuh menikah dengan Sultan Ternate, betul? Ternate. Masih ada 6. Dan ini mata air dipercaya ya. Apa? Kalau kita basuh muka, Apa yang kita minta, Apa yang minta? insya Allah terkabul. insya Allah terkabul. Tadi saya bilang kan bercanda, saya bilang aku minta 2M boleh. Kata Bang Apen, hati-hati Bang. Biasa bercanda jadi kenyataan. Jadi aku naikin 5M oke. 5M boleh lah ya, boleh lah ya. Kaos kaki buka tuh. Jadi kita lepas kasut dulu. Kita akan basuh muka ya. Saya suka karena ini sama kayak beberapa daerah di Indonesia kita kunjungi. Juga ada budaya sama, basuh muka. Kita kayak permisi. Iya. Soan. Ke ujung sana. Oh, apa ini? Jadi Ini di sini bilang falo-falo. falo-falo. Kukira gayung. Gayung Falo-falo. bahasa Indonesia. Jadi dia ada ritualnya gimana? Ambil, lalu pakai ini ya cukur-cukur Iya, gitu. nanti cuci muka di depan sini. Oh, ambil di sini, cuci mukanya di sini. Iya. Oke. Kita akan masuk ke dalam. Ini ada sesajian sedikit. Oh iya, aku ketemu ada sirih pinang ya. Sirip pinang sama bunga menuru di bawah. Oh, bunga manuru. Oh, sesajen.
Tapi itu biasanya dari orang dari keraton sini. Oh, yang ngerti lah ya orang-orang kedaton ya. Oke, berarti aku masuk ambil sana ya. Iya. Oke, permisi. Oh, belum mood dia, weh. Dingin banget. Pengen berenang aku. Lihat dia pengen mandi. Oke, ambil air. Oke, airnya sudah dapat. Kemudian cuci muka di sini. Iya. Oke, alright. Air langsung dari Santosa. Oke. Dingin betul. Sudah tadi aku minta doa dah. Jadi kalau tiba-tiba terkabul, Anda udah tahu ya apa doaku tadi kan. Oke, Jajagosah sudah membasuh di air Santosa namanya ya. Iya. Wuhi. Bahasa Ternate sini air namanya ake. Ake. Iya. Ake Santosa. Ake Santosa. Oh iya, Ake Santosa. Ake Santosa. Berarti kalau mintanya jodoh tak bisa? Bisa. Lebih ampuh lagi. Untuk jodoh? Iya. Kalau udah beristri, Tambah jodoh. tambah 2. Bahaya. Oh, yang penting mampu ya. Oh, begitu. Udah mobil cuma satu aja. Oh, betul. Ya, jadi kalau habis ini muka saya agak sedikit bukan sakarat, Anda ngerti kenapa bukan sakarat. Di sini kita juga sekalian nyantai dulu ya, sambil ngobrolin dan ngerapiin rute perjalanan kita untuk keliling Maluku Utara ini. Kali itu lagi mastiin untuk rute yang paling efisien dan efektif, dan memastikan agar nggak bolak-balik. Selesai diskusi, kita pun lanjut keliling ya, dan melihat sebuah simbol yang disebut dengan Goheba. Goheba ini ternyata adalah simbol klasik Kesultanan Ternate yang digambarkan sebagai burung berkepala 2, dan dia punya satu hati yang punya filosofi tentang keseimbangan antara kekuasaan dan juga rakyat, serta hubungan batin antara pemimpin dengan komunitasnya. Wah, di luarnya tuh ternyata banyak burung bertebangan. Jadi tuh kayak suasana tambah tenang dan tambah alami. Cakep banget sih di sini. Dan sekarang, yuk kita mau lanjut lagi ke tempat ikonik di Ternate. Let's go! Caught behind Venetian blinds. How to reach. Kalau kalian pikir sejarah tuh cuma ada di buku, tunggu sampai kita sampai di sini. Benteng Toluco yang ada di Ternate Utara, dari kejauhan ya, benteng itu mungkin tidak kecil. Tapi jangan salah, di balik bangunan bersejarah ini, itu banyak cerita yang sangat besar tentang persaingan bangsa-bangsa maju dan juga rempah yang pernah menjadi komoditas paling berharga di dunia. Benteng Toluco itu dibangun oleh bangsa Portugis pada abad ke-16. Dan ini jadi benteng pertahanan sekaligus pusat pengawasan jalur laut yang sangat vital untuk perdagangan cengkeh pada zaman itu. Letaknya itu ada di bukit kecil di dekat laut. Jadi pas kamu berdiri di atas tembok ini, kamu tuh bakal bisa melihat hamparan laut biru, garis pantai Ternate, dengan pemandangan yang benar-benar cakep. Lost along the way. Fell between the foam. Pulling stitches. Time to let go. So come what may. Walaupun ukurannya memang nggak sebesar benteng lainnya, namun dulunya ya, Toluco ini sangat strategis dan penting banget buat jalur perdagangan. Jadi kalau kamu ke Ternate, jangan lewatkan untuk menyusuri jejak masa lalu yang ada di benteng Toluco. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old lives. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right now. I'm bleeding an easy kill, gonna leave it all behind.
Setelah puas ya kita menyusuri jejak sejarah di Benteng, perjalanan kita tuh bakal lanjut ke salah satu spot alam paling unik di Ternate, yaitu adalah Pantai Batu Angus. Pas sampai di sini tuh suasana memang terasa berbeda ya. Hamparan batu-batu hitam membentang ya, luas banget di tepi laut. Dan bukan pasir sebagai pantai pada umumnya, Batu Angus ini ternyata terbentuk dari aliran lava dari Gunung Gamalama yang membeku ratusan tahun yang lalu. Itu kayak punya jejak sejarah ya, letusan yang dulu itu jadi daya tarik wisata saat ini. Berjalan di area ini itu rasa kayak berada di sebuah landscape vulkanik terbuka ya, dan tenang ya. Angin laut berhembus sejuk, suara ombak memecah di atas bebatuan. Bikin tempat itu jadi cakep banget buat bersantai atau foto-foto. Karena memang batu di sini itu sangat unik. Jadi kita lagi menikmati suasana sore ala anak-anak lokal Ternate sambil menikmati pantai sambil makan mulu bebe dan air guraka. Goraka. Nah, Nanti kita lihat bentuk macam apa. Iya. Syadu kali ya. Goraka kita sudah datang. Ini yang tadi original tanpa susu. Ini sebenarnya apa sih? Aku cium sih wangi banget. Dia tuh kayak jahe campur gula aren. Coba ya. Gula arennya wangi banget dan berasa tambah. Dari guraka tambah 1. Enak pedas. Jahe pedas campur gula aren dan gula arennya itu wangi banget. Nah, kita punya mulu bebe udah datang. Jadi ini tuh kayak pisang goreng. Pisang goreng dimakan sama kacang sama sambal. Ini garing. Cuma ada di sini kan. Berarti Halmahera Utara. Enak. Enggak ada, minta kuah ini. Ini nggak manis. Tapi ya gurih tapi gigi aku jangan. Kalau keras aku untuk pakai kue pakai behelnya. Nggak enak banget. Untuk harganya ini 15. Kelapa 10 sampai 15 ya. 10 sampai 15. Ini harganya 25. Ternate ini bos. Kacang 5.000. Oh kacang 5.000. Hitungan paket. Oh paket. lagi kacangnya. Rupanya 25.000 ini 20 kacang 5.000. I see. Ini cocok sama sambal. Mari kita coba. Bilang enggak ajus itu guraka enggak usah 1 kilo. Tinggal lah. Dengan apa? Masih ada pisang. Iya pisang. Sambalnya asam. Kayak sambal Lamongan gitu. Nah ya. Wah, cocok. Pajas lah, lumayan pajas lah. Gimana Jon? Enak kan? Cocok rupanya ya. Cocok. Masuk ya? Masuk Pak Eko. Kacang kan dia sedikit keras, ini kan lebih lembut. Ya, kenari itu pas banget dengan dia. Ini kombinasi yang dirodukan cocok. Gak usah dikasih susu udah enak. Boleh. Cobain pisangnya. Boleh. Sorry dulu. Pisangnya gurih kan? Aku suka sih, tapi cocok buat kau yang keras ya. Sama kacang, cocok pula. Pisang dan kacang. Iya. Biasa itu pakai ikan teri. Oh, ya tinggal kuning aja jadi lah dia. Setelah keliling seharian ya dari satu spot ke spot lain, kita mau lanjut ya singgah sebentar ke bengkel. Sekalian istirahat dan juga mengecek kendaraan untuk menyiapkan tenaga kita ke perjalanan berikutnya. Motor ya sudah kilometer 8.000. Kita mau ganti oli dulu, oli metik dan oli gardan, memastikan dia aman untuk keliling Halmahera. Kita singgah ke bengkel Dadi Joyo Motor yang ada di Ternate. Oli gardan sama oli mesin ya? Oli metik ya, satu geng. Apa dari oli kita? Mesran. Iya. Ada enduro nggak? Nggak apa-apa. Oli itu Aman. aman. Gas, kita percaya saja. Percaya. Saya sering lihat YouTube-nya. Kalau Dan tiba-tiba kami berada di tempat sangat mewah, betul. Jadi pas kita Ternate itu banyak banget yang bilang, kok wajib cobain sashimi iya. khasnya orang Maluku.
Jadi jauh sebelum orang Jepang punya sashimi, Maluku udah punya di awal ya. Namanya tuh gohu. Dan tempat untuk makannya itu rekomendasi dari banyak orang. Semua voting tempat yang sama, yaitu di. Iya, Royal Restaurant. So kita coba dia ke dalam. Let's go. Ini dari singkong. Oh, ini kuah Kuah asam, Asam. pedas. Untuk- Ini posor. popeda. Ya. Ini popedanya. Ayo, Gimana ambil? tak pandai kau. Tak pandai aku. Mau digulung-gulung. Coba belajar. Sedikit aja. Oh, oke. Taruh kuahnya dulu. Sedikit saja kak, atau apa ya? Dikit Taruh, saja. taruh kuahnya dulu biar tidak lengket. Mau di mix sama papeda putih. Apa bedanya? Ini dari sagu, ini dari singkong. Oh, ini dari singkong. Coba, boleh. Harus ada seni ya bikin ini ya. Kasih kakak. Gohu adalah makanan khas yang ada di Maluku Utara. Hidangan ini itu terbuat dari ikan tuna mentah segar yang dipotong kecil-kecil lalu disiram dengan minyak panas dan diberikan perasan jeruk nipis atau lemon cuy ya untuk menghilangkan bau amis. Setelah itu, ikan ini bakal dicampur dengan bawang merah, cabai, kemudian daun kemangi dan disiram dengan minyak kelapa panas hingga aromanya keluar dan rasanya lebih gurih. Jadi kita mau cobain popeda sagunya dulu. Iya kayak kemarin, sama. Enak. Nah, kita cobain popeda pudihnya ya. Popeda putihnya lebih lembek. Mungkin karena sagu dia tuh lebih kenyal, sedangkan ini lebih kayak bubur sih pasti makan. Tapi sama-sama enak. Aku lebih suka sagu putih. Bukan sagu putih, sagu apa? Popeda sagu ini lebih enak. Ada tekstur kenyal-kenyalnya. Untuk kuahnya juga sama, asam, seger. Enak. Dan yang kedua, yang paling penting itu adalah gohunya. Karena ini makanan khas di sini kan. Jadi tadi udah dijelasin ya, ini tuh ikan yang tadi masak, cuma hanya disiram pakai air panas. Jadi dia itu masih mentah. Kita mau cobain. Dia enak, nggak bau amis. Ada asam-asam pedasnya gitu, enak sih. Ini pakai nasi di lodugan enak. Awalnya aku takut mau makan, cuma rupanya enak. Benar lah. Iya. Awalnya aku takut mau makan, sumpah. Ternyata ini enak dong. Dia tuh kayak asam-asam, pedas manis kayak. Intinya nggak bau amis, enak lah. Enak. Nah. Dan ini namanya biak, katanya kayak keong-keong gitu. Aku agak takut sih. Kau pernah makan dulu di Selayar? Enak. Iya. Yang rasa kayak kepiting bukan? Tapi ini lebih ke kunyit. Kunyit. Enak. Semuanya seger-seger dan enak-enak di sini. Di luar dugaan ya. Enak. By the way, makanan di restoran Royal ini itu ambil sepuasnya ya. Cuma 66.000 per orang, udah termasuk minuman teh atau air putih. Jadi menurutku ini worth it banget sih, kalian cobain. Enak. Enak. Oh, yang singkong tuh lebih ada manisnya karena kan dia kan ubi kan. Iya, singkong makanya. kan. Kalau yang sagu tuh beneran tuh kayak hambar, nggak ada rasa. Tapi Kental iya, loh. dia lebih kayak agar-agar. Sama kayak jasa, lebih agak Aku alot-alotnya. sagu. Aku kok Sama. sagu. Ini makan sayurnya. Makanan kayak rumahan banget, enak. Sama dia punya ini nih. Dan sekarang kita lagi ada di tepian kota Ternate, lagi jalan-jalan sore.
Dan kita ketemu banyak orang jual makanan di sini, warung-warung. Dan di sini juga ada makanan khasnya, pisang lumpur. Jadi kita mau cobain. Kita pesan yang coklat keju nih. Oh, Harganya berapa sih? harganya cuma 12.000. Oh, pisang keju gitu ya? Pisang keju, terus habis itu dikasih coklat yang cair lagi, John. Kita mau cobain. Emak, Gimana? Lumpurnya apa? lumpurnya kayaknya saus coklatnya itu deh. Coba, emak. Oh, enak. Dia tuh crunchy loh, dikasih kaos ya. Ya. Not bad loh ini. Dia potong kecil-kecil terus pisangnya manis. Ah, lagi kenyang loh. Emak, Aku suka. Dia tuh pisang, nggak terlalu manis. Cuma kan sausnya yang lumpur manis, dia enak itu loh. iya. Lo view-nya tuh bagus banget sini. Langsung dengan laut. Ada bukit-bukit Tidore, Maitara. Ini tempat yang sangat cocok buat pacaran versi murah meriah. Aku suka. Setelah menikmati enaknya pisang lumpur di tepian pantai, kita mau lanjut lagi ke destinasi berikutnya. Jadi sekarang kita lagi mau beli perhiasan. Tapi perhiasan itu terbuat dari besi putih. Kata orang kalau pakai besi putih itu gak bakal sakit. Jadi aku mau beli yang banyak supaya aku tak sakit-sakit selama perjalanan. Ayo kita lihat. Kabarnya besi putih itu cuma ada di Ternate. Iya atau tidak, Bapak? Ada, tapi yang paling top di sini. Oke, Untuk jadi Ternate, Maluku Utara. kepercayaan apa? Kalau pakai besi putih maka Indah tangan, indah gelang, kalung semua ya. katanya anti sakit. Harus ada isi. Oh, Oh. kami akan cari ada isi Kurang. yang anti sakit. Oh ini. Akar bahar ada? Wah, Mana? ada akar Yang mana bahar. Mas tapi besi Bagus banget ya. Maksudnya macam mana? Emas tapi besi putih. besi putih kuning, tapi kuningan. Besi putih tapi kuning. Nggak konsisten kali mereka ini. Gimana, Beb? Kita lihat dulu mana besi putih. Ini bagus banget sih. Bagus-bagus. Ini perhiasannya Ini ini. semua besi putih. Yes. Iya. Hitam nggak sih besi putih? Enggak ya? Tidak hitam. Wow, bagus ini, Jen. Katanya anak-anak kecil Ternate suka pakai besi putih. Iya. Biar nggak sakit. Iya, biasanya tuh bawa obat Obat. kayak gini nih, maaf. Mana? Oh. Anak kecil ini kerja Oh. Ini sama kayak orang Cina punya saya. Oh, yang taruh ini anak-anak ini. Aku pas kecil pernah dapat ini. Oh, ini besi putih. Ada yang buat orang dewasa nggak, Om? Ada. Mana yang anti sakit? Yang ada isinya. Semua dari isi semua. Mana ada isi atau Jan? Oh, nggak isi. Iya. Kalau saya minta Bang Edo isiin bisa? Oh, kalau kayak gini harga berapa? Oh, Ini dia 125. 125 ya. Oh, ini berapa, Om? Bisa dia 35. Bisa Wah. Weh. Cukup oke kan? Modal 125 kau pakai dan kau tak bakal sakit seumur hidup. Itu kata Bang Edo. Ya ada Orang Ternate isinya asli. atau oh, ini gelang tangan ya? Kok Iya. panjang banget? Bisa dikenakin tuh. Tunjukin dulu mana. Mana? Bar di sini cincin, kalung, gelang, semuanya di sini anting-anting. Jadi mulai hari ini ke depan Triana tidak bakal sakit lagi. Terima kasih Bang Edo. Ancur. Nanti kalau dia sakit aku. Mana lu punya itu? Oh ya itu akar baharku. Kalau aku di sini aku beli akar bahar. Nah, ini dia. Ini bukan kayu. Ini adalah kayak koral hidup ya. Ada sedikit pro dan kontra, cuma bagiku ini ada kearifan lokal ya. Selama dijual saya beli. Ini harganya 120 ya. Kita masih nego menjadi 80. Kabarnya kalau ada isi, ini punya ilmunya tersendiri ya. Antara kebal atau apalah itu. Kucai yang suka loh. Gelang akar bahar adalah aksesoris yang terbuat dari akar laut alami. Banyak orang percaya ya bahwa gelang itu memiliki energi alami yang bisa membantu menenangkan pikiran dan bahkan ya melindungi kita dari energi negatif loh. Kecil Kuat nggak tangan dan lo? minimalistik. Gak bisa keluar pula.
Tes. Bisa masuk nggak bisa keluar nanti. Pecah tak sini? Tanya kakaknya loh. Kak, aman tak nih kak? Bisa dipakai kali? Oh, ya ampun. John. Kekecilan atau kebesaran? Aman tak nih? Enggak. Oh. Langsung aku merasa lebih kuat. Oke, akar bahar pertamaku dari Ternate. Nice. Dan sampai di sini dulu episode kita untuk hari ini. Masih sangat banyak hal yang mau kami ceritakan, namun masih dalam proses editing ya. Dan buat pada bos kalian yang mau cek posisi terbaru kami, pastikan kalian follow kita di Instagram Jajago Keliling Indonesia, karena di sana setiap hari Riana bakal update posisi terbaru kami. Dan thank you buat kamu nonton dari awal sampai sekarang. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah! Kinda strange how I can take a beat. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Ataupun hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya, karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah!